Bab 35, sesuatu terjadi pada Brian dan Misa. Sial, wanita itu, aku ingin menamparnya sampai mati. Di persimpangan jalan, lampu merah menyala dan Lamborghini yang lancang berhenti perlahan. Karel memutar nomor itu dan memasang headset. Hei, tentu saja, apakah kamu tahu apa yang baru saja aku lihat? Bahwa Sharon mengenakan kostum kartun dan membagikan selebaran dan saudara perempuannya yang menjijikkan melemparkan uang kepadanya. Apakah kamu tidak memberinya uang dan membiarkannya bekerja seperti ini? Bahkan jika kamu tidak benar-benar serius padanya, tapi dia seperti ini, apakah kamu tidak merasa malu? Saat lampu hijau menyala, Karel harus menginjak pedal gas. Hei, kenapa tidak jawab? Kamu ada rapat lagi. Sharon ada di CSB Plaza dan dekat dengan perusahaanmu. Kamu bisa ke sini sendiri. Ketika lampu menyala, Sharon akhirnya menyelesaikan pekerjaannya selama 6 jam. Melepas tudung kartun, dia mengambil napas dalam-dalam, menyeka keringat dengan punggung tangannya dan berjalan beberapa langkah lagi ke tempat sampah di sisi jalan. Dia telah datang ke sini beberapa kali untuk membagikan brosur. Jadi dia tahu bahwa sekitar waktu ini setiap hari, seorang wanita tua dengan punggung bungkuk akan datang ke tempat sampah untuk mengambil botol plastik. Ketika dia melihat sosok tua itu datang, Sharon meletakkan botol air mineral di tangannya di tanah, lalu berbalik dengan cepat dan bersembunyi di balik pohon besar. Dia melihat wanita tua itu mengambil botol air mineral, lalu membuka tutupnya dan mengambil uang ke dalamnya. Uang itu adalah uang yang Wendy lemparkan padanya beberapa jam yang lalu, sebesar 500.000. Dia tidak begitu arogan dan merobek uang untuk menunjukkan betapa menghinanya Wendy, karena tidak peduli seberapa menghinanya, itu semua adalah uang. Jika tidak menginginkannya sendiri, dia bisa memberikannya kepada yang membutuhkan. Sharon berbalik saat dia melihat wanita tua itu memasukkan uang ke dalam sakunya. Namun, begitu dia memutar kakinya, dia hampir menabrak sesuatu. Sharon terkejut dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Sosok ramping yang terselubung itu tampak akrab, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mata yang gelap dan penuh aura dingin. Kamu, begitu Sharon mengucapkan satu kata, dia terputus, bukankah aku memberimu uang? Aku, Sharon menurunkan wajahnya dan memeluk tudung kartun itu erat-erat di tangannya. Pada saat ini, dia seperti badut dan tatapan pria itu seperti menghinanya. Aku ingin kamu bicara. Hans sangat marah. Kenapa aku membeli kamu, terus kamu membuat masalah untukku setiap hari. Sharon menggigit bibirnya dan matanya memerah dalam sekejap. Dia tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah baginya akhir-akhir ini dan berkat pria itu, dia bisa aman, tapi apakah ini yang dia inginkan? Dia juga bekerja paruh waktu sebelumnya, tapi dia belum pernah mengalami begitu banyak hal buruk. Dia juga takut dan dia juga kesal, terutama ketika Wendy mencibir padanya dan kehilangan uang hari ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dunia ini sangat tidak adil. Kenapa? Dia hanya ingin hidup sederhana, tapi semua orang tidak menyukainya. Apa yang dia lakukan salah? Apakah kamu bodoh? Tidak ada yang berani mengabaikannya sebelumnya. Hans semakin marah, kamu tidak diizinkan pergi bekerja di masa depan. Kenapa tidak boleh? Sharon mengangkat wajahnya dengan keras, kepala di matanya. Insiden Misa hanyalah kecelakaan, aku berjanji tidak akan membuatmu kesulitan lagi di masa depan. Jika aku bilang tidak, maka tidak. Hans memandangi pakaian kartunnya yang konyol, semakin dia melihatnya, semakin kesal, lalu dia berbalik dan berjalan menuju Pagani di sisi jalan. Dalam setengah jam, pulang ke rumah. Suara gemuruh mesin menghilang. Hanya Sharon yang berdiri sendirian di tengah angin malam yang sunyi. Air mata mengalir turun. Bajingan, pria gila, apa yang aku berutang kepada kamu? Jelas kamu berutang kepada aku. Kenapa aku harus mendengarkan kamu, diktator? Kebencian yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat Sharon membuat gerakan yang sangat memberontak, mengeluarkan ponselnya dan memanggil Gita. Hei, Gita, apakah kamu tidak bekerja? Jika kamu belum makan, aku akan mengundangmu untuk makan malam. Beberapa saat kemudian, restoran Hotpot, Sharon memesan banyak sabu-sabu, beef roll,
daging kambing gulung, bakso ikan, bayam, jamur enoki, bebek, tahu. Sharon, apakah kamu menghasilkan banyak uang dengan bekerja paruh waktu hari ini? Gita meletakkan tasnya dan melihat ke meja yang penuh dengan piring, air liurnya menetes dan matanya penuh kecurigaan. Sharon sebenarnya menyesalinya sejak makanan datang ke meja. Meja ini harganya 600.000 dan dia menghasilkan 1 juta hari ini. Dulu dia paling banyak dapat uang sekitar 300.000 dan hanya bisa cukup untuk dirinya sendiri. Apalagi, dia sedang hamil dan tidak bisa makan makanan pedas sama sekali. Ini semua karena dia marah pada pria menyebalkan itu. Yah, aku menghasilkan banyak uang, jadi aku mengundangmu untuk makan. Sharon menjawab dengan cemberut, menuangkan setengah piring domba gemuk ke dalamnya, membilasnya dengan baik dan memasukkannya ke dalam mangkuk Gita. Makanan favoritmu, makan lebih banyak. Gita memandang Sharon dan berkedip. Sharon, apa suasana hatimu sedang buruk? Apa yang terjadi? Apakah begitu mudah untuk melihat? Sharon tampak tidak nyaman. Bukan apa-apa, aku baru saja bertemu Wendy hari ini. Meskipun ini hanya salah satu alasannya, Gita memutar matanya. Aku tahu itu jalang itu lagi. Apa yang dia lakukan? Pamer padamu lagi? Atau apakah pria bajingan itu juga menggertak kamu? Tidak, Doni tidak ada kok. Suara Sharon ringan. Hanya saja Wendy memberiku undangan pernikahan dan mereka akan segera menikah. Uhuk, Gita hampir tersedak, begitu cepat? Tapi bajingan seperti itu, bukankah kamu mengharapkan perceraian sebelumnya? Jangan bilang bahwa hatimu sakit lagi, lalu aku benar-benar ingin memukulmu. Tidak, itu hanya sedikit melankolis. Sharon menertawakan dirinya sendiri. Ternyata mantan suami menikahi adik aku, dan tiba-tiba aku merasa sangat konyol. Bah, bagaimana kamu bisa konyol? Konyol bahwa mantan suamimu yang buta ditipu oleh saudara perempuanmu setelah beberapa kata dan biarkan dia menikahinya. Suatu hari dia akan menyesalinya. Mengambil cangkir jus, Gita dan Sharon saling menyentuh dan berkata, "Ayo, rayakan perceraian kamu dari bajingan itu. Selamat bercerai, semoga bahagia." Ucapkan selamat tinggal pada pria bajingan dan semoga kamu bertemu dengan pria yang baik. Gak apa-apa kok kalau cintamu gagal, masih ada masa depan dan pasti kamu bisa hidup dengan bahagia. Sharon tersenyum, ikut mengangkat gelas dan minum untuk merayakan perceraiannya. Oh, ya. Gita mengunyah daging kambing dan mengangkat alis dan berkata, berbicara tentang bajingan, hanya itu Brian, apakah kamu tahu betapa menyedihkannya dia sekarang? Sharon tercengang, apa yang terjadi padanya? Baru kemarin, sepupuku dan Brian pergi berbulan madu. Ketika mereka hendak naik pesawat, 3 wanita tiba-tiba bergegas datang dan mereka menyebut Brian bajingan. Ternyata ketiga wanita itu ditiduri oleh Brian ketika dia sedang dalam perjalanan bisnis ke provinsi lain dan bajingan berbohong bahwa dia belum menikah dan tidak punya pacar. Akibatnya, ketiga wanita itu mendengar bahwa Brian sudah menikah dan terbang ke ibu kota secara bersamaan, hanya menunggu di bandara untuk memukuli Brian. Sharon merasa tidak bisa dipercaya, ketiga wanita itu terbang ke ibu kota pada saat yang bersamaan. Ya, wajah kakakku saat itu langsung muram. Dia dulu melindungi Brian, tapi dia tidak menyangka akan ditampar wajahnya oleh kenyataan segera. Juga, aku tidak tahu apakah orang sial atau tidak, itu tidak akan ada habisnya. Pada sore hari, perusahaan sepupu aku bahkan menelepon untuk mengatakan bahwa sepupu aku dipecat. Manajer personalia juga meninggalkan catatan di arsip sepupu aku, mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan sepupu aku. Sepupuku menangis, tapi aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia bahkan memanggilku barusan, membahas kamu dan bilang akhir-akhir ini dia sangat sial karena bertemu kamu. Aku marah banget dan langsung mematikan panggilan. Tentu saja dia tidak berbohong. Jika Sharon baru saja bertanya-tanya, maka sekarang, dia benar-benar tidak bisa tidak berspekulasi bahwa orang yang mengekspos sifat asli Brian dan membuat Misa menganggur lagi, bukankah seharusnya Hans? Tapi,
Bagaimana dia bisa melakukan hal yang membosankan seperti itu? Hans menyuruhnya menjauh pagi ini dan sorenya, memerintahkannya untuk berhenti bekerja. Sharon, apa yang kamu pikirkan? Aku sudah memberitahumu tentang sepupuku dan Brian. Kenapa kamu tidak bereaksi sama sekali? Gita mendorong Sharon dengan bingung. Hah, Sharon kembali sadar. Dengan senyum sedikit malu di sudut mulutnya. Bukan apa-apa, aku hanya berpikir itu semua terjadi secara kebetulan. Yah, kebetulan. Lagi pula, menurutku Brian pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhnya fitnah kamu ketika dia jelas-jelas salah padamu? Sedangkan untuk sepupuku, aku hanya bisa bersimpati. Sambil menghela nafas, Gita melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, jangan menyebutkan hal-hal merepotkan ini, mari kita mulai makan." Gita makan banyak, tapi Sharon tidak makan terlalu banyak. Itu terlalu pedas. Meskipun dia suka makanan pedas, dia memiliki janin perutnya dan dia lebih banyak minum. Beberapa saat kemudian, Sharon menggelengkan kepalanya dan meraih tangan Gita yang memegang sumpit. Aku pikir ada yang salah dengan aku. Hei, ada apa denganmu? Gita menatap wajah Sharon yang tiba-tiba memerah karena terkejut. Gita, aku merasa tidak nyaman. Sharon mengerutkan kening, tapi segera dia memeluk lengan Gita lagi, terkikik dan berkata sambil terkikik, "Cita, aku sangat senang, aku melihat banyak bintang kecil terbang, sangat cantik." Ekspresi Gita berubah panik, segera meraih cangkir yang baru saja diminum Sharon dan mencium bau yang kuat. Dia merasa mual ketika menciumnya dan menyesap lagi, bau yang aneh. "Pelayan, apa yang ada di gelas ini?" Pelayan berjalan cepat, dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Nona, ada apa? Ini hadiah gratis karena pembelian di atas 300.000. Ini anggur terbaru dan sangat segar." Bab 36. Aku mau kamu minta maaf padaku. Anggur? Mendengar itu, Gita sangat ingin memecahkan gelas. Jadi di dalam minuman ini ada alkoholnya? Bukan alkohol, tapi minuman ini difermentasi dan kadarnya sangat rendah, tidak terasa seperti anggur. Kalau kamu suka, kami jual di toko dan bagus untuk menyegarkan, memutihkan kulit. Cukup sudah, Gita menyela perkataan pelayan dan berkata dengan marah, "Ambilkan nota." Sharon, kenapa selera kamu berubah? Ini ada alkoholnya dan kamu bisa minum banyak banget. Sekarang kamu mabuk. Gita dengan marah membawa Sharon keluar dari restoran hotpot. Tapi sepertinya Sharon tidak merasa dirinya sudah mabuk dan terkekeh. Wah, minuman tadi enak banget, ayo kita minum lagi. Heh, diam. Gita menahannya dan berkata, "Sekarang kamu tinggal di mana? Kalau kamu tidak kasih tahu, aku akan bawa kamu ke rumahku." "Aku tinggal di rumah orang gila." Sepertinya Sharon sudah memendam kekesalan untuk waktu yang lama dan saat mabuk, dia menceritakan semuanya. Pria gila itu tidak izinkan aku bekerja, seperti diktator dan nyebelin. Aku tidak mau pulang. Hah, Gita sangat terkejut. Apa yang kamu bilang? Kamu tinggal di rumah siapa? Seorang pria, iya pria dingin. Sharon mengerutkan kening dan mengeluh. Dia selalu menatapku dengan jutek, bajingan. Akhirnya Gita yakin kalau dia tidak salah dengar. Dia dengan cepat meraih bahu Sharon, mengguncangnya beberapa kali dan buru-buru bertanya, "Hei, sadarlah dan beritahu aku siapa pria itu. Jangan bohong, jangan tertawa dan bicaralah, siapa dia?" Titik petik 2. Sharon menyeringai, menatap ke belakang Gita, lalu dia menunjuk dengan ujung jarinya dan terkikik, "Hei, bajingan itu ada di sini ya." Pria bajingan yang sangat menyebalkan. Gita kemudian menoleh dan ketika dia melihatnya, dia bahkan seperti lupa untuk bernapas. Terlihat sosok tinggi, dengan wajah yang sangat tampan dan ekspresi muram, bukankah pria itu? "Tuh, Tuan Wijaya, kamu hanya bajingan." Sharon menatapnya dengan tatapan penuh dendam. "Tuan Wijaya, jangan marah, temanku mabuk, dia tidak sengaja memarahimu. Dia emang pantas dimarahi kok. Kalau dia ada di hutan, semua hewan pasti akan menjauh karena takut lihat ekspresinya yang menyeramkan." Gita selalu merasa bahwa Sharon jadi seperti itu karena mabuk, jadi Gita tersenyum hangat pada pria di depannya dan berkeringat dingin.
Tuan temanku tidak benar-benar memarahimu, dia cuma mabuk dan lagi memarahi orang lain. Hei bajingan, kenapa kamu tidak biarkan aku bekerja? Apa hakmu untuk membatasi kebebasanku? Sharon tiba-tiba mendorong Gita menjauh, mengambil beberapa langkah, berdiri di depan seorang pria, menusuk dadanya dengan jari dan berkata, "Aku mau kamu meminta maaf kepada aku, minta maaf." Sharon, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Gita dengan cepat mencoba menarik Sharon, tapi cukup. Hans meremas pergelangan tangan Sharon dengan cukup keras. Dia memintanya untuk pulang dalam waktu setengah jam, tapi wanita ini tidak patuh. Bahkan setelah Hans selesai makan dengan rekan bisnis, wanita ini masih belum di rumah. Beraninya Sharon membantahnya, tangan pria itu sangat kuat dan Sharon meronta kesakitan. "Lepaskan aku." Aku tidak mau pergi denganmu. Ayo membatalkan kontrak. Batalkan kontrak. Diam. Hans membawa Sharon dan berjalan menuju Pagani di sisi Jaian. Aku akan menuntutmu karena penculikan. Teriak seorang wanita. Bro, seorang pria membanting pintu hingga tertutup, masuk ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Gita kemudian pulih dari keterkejutannya dan bergegas maju. "Tuan Wijaya, kemana kamu akan membawa teman aku?" Hans tiba-tiba berteriak, "Siapa kamu? Keluar!" Gita bingung dengan kalimat "siapa kamu". Meski dalam 3 tahun terakhir, karena keterbatasan kemampuannya, Is hanya bisa menjabat sebagai wakil manajer Departemen Urusan Internal. Tapi setiap kali kegiatan internal perusahaan besar dan kecil, ia telah beberapa kali menyampaikan pidato dalam rapat dan diskusi. Dan kali ini, Tuan Wijaya tiba-tiba bertanya, "Siapa kamu?" Apakah perlu mempermalukannya seperti ini? Selanjutnya, Gita tiba-tiba kembali sadar, menatap bagian belakang mobil yang menjauh dan berteriak, "Tuan Wijaya, kenapa kamu culik temanku?" Bro, Sharon dilempar ke sofa. Seorang pria mau menarik tangannya, tapi dia lebih dulu meraih dasinya dan menariknya dengan marah. "Kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi bekerja? Kamu diktator bajingan." Kenapa wanita ini masih terus mengomel? Hans mengerutkan kening dan menarik tangan Sharon. "Diam." "Kenapa aku harus diam?" Sharon tidak mau patuh dan karena kesal, dia mengarahkan tinjunya secara acak. "Kamu bajingan, nyebelin." Pukulan itu, meski tidak kuat, tapi mengenai hidung Hans. Hans sangat marah, meraih pergelangan tangannya dengan kedua tangan dan menekannya sisi sofa. "Kamu cari mati?" Merasakan pria itu menekannya dan mencengkeram tangannya, Sharon teringat malam di kapal pesiar. Apalagi ketika melihat tatapan dingin pria itu, membuat rasa sakit dan kepanikan menyerangnya. "Ah, lepaskan aku!" Sharon tiba-tiba berteriak dan wajahnya penuh ketakutan. Hans mengerutkan kening dan melepaskannya, bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Sharon mendorongnya menjauh, mencoba melarikan diri, tapi tangan dan kakinya terlalu lemas dan dia jatuh ke lantai. Hans mengerutkan kening, mengulurkan tangannya dan menariknya kembali. Karena pria itu memegang pinggangnya, Sharon meronta dan menendang Hans. Hans semakin marah dan menekannya ke sofa lagi. "Kamu sudah gila ya?" Karena pria itu memegangnya lagi, membuat perasaan takut dan panik menyerang Sharon lagi. Mata Sharon bergetar menatap wajah pria yang memancarkan kemarahan. Sekarang dia tidak bisa melepaskan diri, seperti binatang kecil yang terperangkap jebakan orang yang berburu, membuatnya ingin menyerang. Dia membuka mulutnya dan menggigit dagunya Hans. "Hei!" Hans berteriak kesakitan, mencoba menjauhkan wajah Sharon, tapi wanita itu semakin menambahkan kekuatannya. Hans bisa merasakan kulitnya yang sangat sakit. "Hei!" Hans tidak tahan lagi, berbalik memegang Sharon, mengangkat tangannya dan memukul bagian belakang kepalanya. Mata Sharon terbelalak, melepaskan gigitannya dan pingsan. Akhirnya tubuh wanita itu terjatuh dengan lemas di dada Hans, kepala kecilnya ada di lehernya dan menghela nafas dengan tenang.